Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H yang akan menjelaskan presentation layer. Perkenalkan, saya sendiri Ibnu Ibowo dan rekan saya Ina Mariani yang akan menjelaskan materi tersebut. Baiklah, kita akan mulai untuk membahas materinya. Presentation layer jaringan komputer. Pada jaringan komputer, kita pasti sudah mengenal apa itu yang dinamakan oscillator reference model. Ya, oscillator merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 7 buah lapisan atau layer, di mana masing-masing layer memiliki fungsi dan juga tujuan tersendiri dalam rangka meneruskan sebuah data dan informasi ke dalam jaringan. Agar sebuah data bisa ditransmisikan ke dalam jaringan, maka data tersebut harus melewati 7 buah layer dari sistem OSI, yaitu sebagai berikut. Apa itu presentation layer? Presentation layer jaringan komputer merupakan sebuah lapisan yang berada pada model lapisan OSI layer yang berada pada bentuk atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim, dan beberapa pada layer ke-6 pada saat sebuah data akan diterima oleh user. Layer presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikutnya, dan juga sebaliknya, yaitu mentranslisikan atau menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Presentation layer juga merupakan aplikasi lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk-bentuk format seperti format JPG untuk gambar, doc, dan lainnya. Fungsi dari presentation layer. Presentation layer tentu saja memiliki beberapa fungsi tersendiri pada keseluruhan model lapisan OSI. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari presentation layer. 1. Melakukan enskripsi data atau pesan. Berikut fungsi dari yang pertama. 2. Melakukan proses kompresi dan dekompresi. Sama seperti proses enskripsi dan deskripsi yang dilakukan sebelumnya, fungsi kedua dari lapisan presentation layer pada OSI, layer model ini berfungsi untuk melakukan proses kompresi dan dekompresi. Proses kompresi merupakan proses pemadatan atau pengecilan suatu data sehingga data tersebut dapat dengan mudah diteruskan ke dalam sebuah jaringan, yang merupakan sebuah proses yang terjadi ketika presentation layer bertindak sebagai transmitter. Sedangkan proses dekompresi dilakukan untuk membuka dan memperjelas data yang akan diterima dan akan diteruskan ke application layer. 3. Melakukan pemformatan pada bentuk-bentuk grafis. Berikut fungsinya. Yang keempat, mentranslisikan konten yang ada. Selain melakukan proses pemformatan dalam bentuk-bentuk grafis, fungsi dari lapisan presentation layer lainnya adalah untuk melakukan proses translasi dari konten yang ada. Proses translasi ini dilakukan agar setiap data atau konten yang disalurkan melalui jaringan dapat diidentifikasi dan didefinisikan oleh tiap-tiap lapisan pada model OSI dan dimengerti oleh keseluruhan jaringan. Yang kelima, yaitu menyajikan data. Berikutnya, yang merupakan fungsi dari presentation layer yang cukup penting adalah menyajikan data. Presentation layer membantu menyajikan data yang ada, baik ketika ada akan ditampilkan ke dalam layer application maupun ketika akan diteruskan ke lapisan session layer. Yang keenam, yaitu menentukan tipe data yang ada.
setelah mampu menyajikan data presentation layer, juga memiliki fungsi lainnya, yaitu menentukan tipe data yang ada. Tipe data yang akan ditransmisikan, baik ditransmisikan menuju application layer ataupun ditransmisikan menuju session layer, didefinisikan oleh presentation layer. Beberapa jenis tipe data yang didefinisikan oleh presentation layer ini adalah tipe data berupa gambar, video, dan juga teks, kode inskripsi dari suatu data, hingga ekstensi dari sebuah data. Presentation layer pada dasarnya mirip seperti sebuah pintu gerbang yang membuka jalan menuju ke application layer. Tanpa adanya presentation layer, maka application layer akan mengalami kesulitan dalam menyajikan dan menampilkan data ke dalam format aplikasi tertentu. Misalnya, ketika kita menerima data dalam bentuk gambar, application layer tidak akan dapat menampilkan gambar tersebut apabila tidak mengetahui informasi yang dimiliki oleh gambar tersebut. Karena itu, presentation layer berperan sangat penting, karena dengan adanya presentation layer, maka format dari gambar tersebut dapat didefinisikan dan bisa ditampilkan dalam bentuk aplikasi tertentu. Protokol pada presentation layer. Sama seperti layer-layer lainnya, pada model OSI layer, presentation layer juga bekerja dengan menggunakan protokol. Salah satu contoh protokol yang digunakan oleh presentation layer adalah VTP, atau yang merupakan kependekan dari Virtual Terminal Protocol. Virtual Terminal Protocol ini berfungsi sebagai berikut. Selain penggunaan FTP, presentation layer juga memberikan layanan protokol lainnya. Enkripsi merupakan proses yang dilakukan pada presentation layer untuk merubah sebuah kode dari kode yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dibaca. Enkripsi dilakukan untuk membantu mengamankan informasi dan juga data agar tidak terlihat oleh orang lain atau pihak lain yang tidak ada kaitannya, dan tujuan utamanya adalah untuk mengamankan data. Sedangkan layanan presentation layer yang kedua adalah kriptografi. Kriptografi merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan seperangkat parameter yang dapat menentukan transformasi dari pengkodean yang mengatur proses baik enkripsi maupun deskripsi. Jadi secara garis besar, kriptografi ini digunakan untuk memproses enkripsi, yaitu pengkodean suatu informasi atau data agar tidak mudah dilacak dan dilihat oleh orang lain, dan juga sebaliknya, untuk memecahkan suatu kode sehingga data dan juga informasi tersebut kemudian bisa diakses dan juga bisa dilihat oleh orang lain. Artikel terkait sebagai berikut. Thanks for watching. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.